Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Samad Ausi dengan NPM 23413005992 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perencanaan dan Pemodelan Transisi Sistem Energi Kabupaten Tulung Agung menggunakan Low Emission Analysis Platform atau LEAP. Penelitian ini menggunakan periode tahun dasar 2024 sampai dengan proyeksi 2034 dengan membandingkan 4 skenario transisi energi. Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.039.224 jiwa dengan PDRB sekitar 51,25 triliun, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86%, sementara sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 24,16% terhadap PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penduduk dan aktivitas ekonomi merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, pertumbuhan kebutuhan energi perlu diantisipasi bukan hanya dari segi penambahan pasokan, tetapi juga melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan pengendalian emisi. Permasalahan penelitian saya terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama dari sisi demand, itu kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat dari 282,94 GWh per tahun pada tahun 2024 menjadi 388,59 GWh per tahun pada 2034. Terus yang kedua dari sisi supply, apabila peningkatan kebutuhan tersebut hanya dipenuhi melalui penambahan pembangkitan, maka kebutuhan terhadap infrastruktur dan pasokan energi juga akan meningkat. Terus ketiga dari sisi lingkungan, pertumbuhan energi perlu tetap mempertimbangkan peningkatan kontribusi EBT, efisiensi energi, dan pengendalian emisi CO2. Jadi fokus permasalahannya bukan hanya mengetahui berapa kebutuhan energi di masa depan, tetapi menentukan strategi yang paling rasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada penelitian atau analisis konvensional, kebutuhan energi, potensial EBT, dan teknologi tertentu sering dianalisis secara relatif terpisah. Permasalahan dari pendekatan tersebut adalah konsekuensi dari suatu kebijakan energi belum tentu dapat dilihat secara menyeluruh dalam satu sistem. Dalam penelitian ini saya mengintegrasikan beberapa indikator, yaitu demografi, ekonomi, kelistrikan, energi surya, dan emisi, ke dalam satu model sistem energi menggunakan LEAP. Kemudian model tersebut digunakan untuk membandingkan 4 skenario, yaitu bau, efisiensi energi, EBT, dan energi optimal hingga tahun 2034. Jadi novelty penelitian saya bukan menciptakan metode LEAP baru, tetapi berada pada integrasi data wilayah dan analisis skenario dalam konteks sistem energi Kabupaten Tulung Agung. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memodelkan transisi sistem energi Kabupaten Tulung Agung periode 2024 sampai 2034. Yang kedua, membandingkan 4 skenario, yaitu bau, efisiensi, EBT,
dan optimal. Yang ketiga, mengevaluasi hasil skenario berdasarkan beberapa indikator, yaitu kebutuhan energi, kebutuhan listrik, bauran energi, kontribusi EPT, emisi CO2, dan penghematan energi. Skenario optimal dalam penelitian ini bukan berarti optimum secara ekonomi. Kapasitas PLTS 40,9 kWp juga bukan total potensi surya Kabupaten Tulungagung, dan screening angin bukan merupakan studi kelayakan PLTP. Selanjutnya adalah data dasar yang digunakan dalam pemodelan. Data penelitian mencakup 5 kelompok. Yang pertama, demografi, yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, ekonomi, meliputi PDRB dan struktur ekonomi. Yang ketiga, energi, meliputi konsumsi listrik dan kebutuhan energi. Yang keempat, EPT, khususnya data teknis PLTS. Dan yang kelima, lingkungan, yaitu faktor emisi CO2. Salah satu data teknis yang digunakan adalah PLTS dengan kapasitas 40,9 kWp dan produksi tahun 2024 sebesar 52.499,9 kWh. Namun data tersebut saya gunakan sebagai referensi teknis sistem PLTS lokal, bukan sebagai klaim mengenai total potensi surya Kabupaten Tulungagung. Seluruh data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam struktur pemodelan layout. Metode yang digunakan adalah Low Emission Analysis Platform atau layout. Secara umum, layout memodelkan sistem energi melalui hubungan antara activity level, demand, transformation, dan resource. Tahap pertama adalah memasukkan data sekunder dan menentukan baseline tahun 2024. Selanjutnya dilakukan proyeksi aktivitas seperti penduduk dan aktivitas ekonomi sampai tahun 2034. Dari aktivitas tersebut kemudian dimodelkan kebutuhan energi atau demand. Berikutnya dimodelkan proses transformasi energi serta sumber energi dan teknologi yang digunakan. Setelah struktur model terbentuk, 4 skenario dijalankan secara terpisah. Output akhirnya digunakan untuk membandingkan demand, electricity, energi mix, kontribusi EPT, emisi CO2, dan energi saving. Untuk proyeksi kebutuhan listrik, penelitian ini menggunakan pendekatan pertumbuhan penduduk dan konsumsi listrik per kapita. Yang pertama, jumlah penduduk diproyeksikan menggunakan metode pertumbuhan majemuk. Kemudian konsumsi listrik per kapita pada tahun dasar dihitung berdasarkan kebutuhan listrik dibagi jumlah penduduk. Setelah itu kebutuhan listrik pada tahun proyeksi diperoleh dari jumlah penduduk dikalikan konsumsi listrik per kapita. Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan listrik meningkat dari 282,94 GWh per tahun pada 2024 menjadi 388,59 GWh per tahun pada 2034. Artinya terjadi kenaikan sebesar 105,65 GWh per tahun selama periode 2024 sampai 2034. Hasil ini kemudian menjadi salah satu dasar untuk menguji kebutuhan intervensi melalui skenario energi. Pada tahap validasi dan konsistensi model, tahun 2024 ditetapkan sebagai tahun dasar. Kemudian data aktual digunakan sebagai input model dan dilakukan proyeksi hingga tahun 2034. Struktur layout kemudian mengikuti hubungan activity, demand, transformation, dan resource. Saya juga membedakan antara electricity demand dan final energy demand. Electricity demand menunjukkan kebutuhan listrik, sedangkan final energy demand merupakan total kebutuhan energi yang dimodelkan
sesuai bentuk dan sektor dalam struktur model. Karena itu kedua indikator tersebut tidak saya perlakukan sebagai indikator yang identik. Selanjutnya saya membangun 4 skenario. Skenario pertama adalah bau atau business as usual. Skenario ini digunakan sebagai baseline, yaitu kondisi tanpa interferensi besar, sehingga dapat menjadi pembanding terhadap skenario lainnya. Skenario kedua adalah efisiensi energi. Fokusnya berada pada sisi demand, misalnya efisiensi peralatan, audit energi, dan manajemen beban, dengan tujuan menekan pertumbuhan kebutuhan energi. Skenario ketiga adalah EBT. Fokus utamanya berada pada sisi supply, melalui peningkatan kontribusi energi baru terbarukan, terutama PLTS. Skenario keempat adalah optimal. Skenario ini mengintegrasikan efisiensi PLTS, BES, manajemen beban, dan diversifikasi energi. Dengan 4 skenario ini saya dapat melihat trade-off dari setiap alternatif strategi. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2024 hingga 2034. Pada tahun 2024 kebutuhan listrik sebesar 282,94 kWh per tahun, sedangkan pada tahun 2034 mencapai 388,59 kWh per tahun. Jadi terdapat kenaikan total sebesar 105,65 kWh per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa interferensi kebutuhan listrik akan terus bertambah. Oleh karena itu strategi yang digunakan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan pasokan, tetapi juga perlu mempertimbangkan efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi. Pada tahun 2034, keempat skenario menghasilkan karakteristik yang berbeda. Pada bau, final energi demand sebesar 1268,67 GWh, kontribusi EBT 7,76%, dan emisi CO2 sebesar 788.886,30. Pada skenario efisiensi, demand turun menjadi 1153,22 GWh, kontribusi EBT menjadi 9,84%, dan emisi turun menjadi 695.777,20. Penghematan terhadap bau sebesar 115,45 GWh atau 9,10%. Pada skenario EBT, demand sebesar 1253,9 GWh, kontribusi EBT meningkat menjadi 19,27%, dan emisi menjadi 666.701,60. Sedangkan pada skenario optimal, demand menjadi 1072,25 GWh, kontribusi EBT menjadi 21,64%, dan emisi turun menjadi 584.856,60. Penghematan terhadap bau sebesar 196,42 GWh atau 15,48%. Jadi hasil tersebut menunjukkan adanya trade-off dan perbedaan kinerja antara skenario. Berdasarkan hasil tersebut, skenario optimal tidak dipilih hanya karena memiliki satu angka yang paling tinggi atau paling rendah. Skenario optimal merupakan kombinasi beberapa strategi, yaitu efisiensi, PLTS, BES, dan manajemen beban yang kemudian membentuk sistem energi yang terintegrasi. Dari sisi pertama, efisiensi memberikan penghematan energi dan pengurangan demand. Dari sisi kedua, PLTS memberikan kontribusi energi baru terbarukan. Dari sisi ketiga, kombinasi teknologi dan
Manajemen energi membantu menurunkan emisi CO2 sekaligus mendukung fleksibilitas sistem. Optimal dalam penelitian ini tidak berarti optimum secara ekonomi, karena penelitian belum menggunakan basis data biaya investasi dan data operasi yang memadai. Jadi optimal yang saya maksud adalah kombinasi strategi dengan trade-off terbaik berdasarkan indikator energi dan lingkungan yang dimodelkan. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terdapat 4 kesimpulan utama. Yang pertama, kebutuhan energi listrik Kabupaten Tulungagung meningkat dari 282,94 menjadi 388,59 GWh per tahun pada periode 2024 sampai 2034. Yang kedua, efisiensi energi diperlukan untuk mengendalikan pertumbuhan demand. Yang ketiga, PLTS menjadi salah satu alternatif EPT yang digunakan dalam pemodelan, sedangkan data angin pada penelitian ini masih digunakan pada tahap screening awal dan bukan sebagai dasar studi kelayakan PLTP. Yang keempat, skenario optimal mengintegrasikan efisiensi PLTS, BES, manajemen beban, dan diversifikasi energi. Secara implementasi, arah strateginya dapat dimulai dari efisiensi energi, kemudian pengembangan PLTS atap, dilanjutkan dengan BES dan manajemen beban, serta evaluasi dan pembaruan model secara berkala. Dengan demikian, hasil lab saya digunakan sebagai dasar kuantitatif untuk membandingkan alternatif strategi, bukan sebagai mengganti studi kelayakan teknis maupun ekonomi. Demikian pemaparan penelitian saya mengenai perencanaan dan pemodelan transisi sistem energi Kabupaten Tulungagung menggunakan lab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.